Halo mahasiswa, ketemu lagi di ibadah online khusus mahasiswa, Campus Connection. Berhubung kita sudah di pertengahan tahun nih, yuk kita terus maintain hubungan kita dengan Tuhan tentunya. Dan gue juga gak bosen-bosen nih buat ngajakin kalian untuk ibadah secara onsite setiap hari Minggu di Pasir Koja 58 pukul 11.30 siang ya teman-teman. Ajakin teman-teman kalian juga, and see you on Sunday. Selanjutnya, yuk kita sama-sama memberikan persembahan untuk Tuhan. Kalian bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut, atau kalian juga bisa langsung scan QR Code yang tertera pada layar kalian. Selamat memberi! Sekian buat hari ini. Jangan lupa siapin hati kita, pikiran kita, dan catatan kita tentunya. And enjoy the service guys. Semuanya kita naikkan pujian bagi Tuhan kita. Kita naikkan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Semuanya katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan ku pakai kuasa dari Raja mulia. Dan bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sama-sama kita tepuk tangannya, come on. Hanya Yesus yang terbaik dalam kehidupan kita, amin. Nah, karena itu kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Naikkan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan, come on. Oh, 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 oh. Come on. Oh, 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 oh. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku,
Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Halo mahasiswa, kembali kita bertemu di minggu terakhir di bulan Juli. 7 bulan sudah kita lalui di dalam tahun 2023 ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan dan penyertaannya selama 7 bulan ke belakang. Dan kita terus menatap 5 bulan yang tersisa di tahun 2023 ini dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan pegang kendali atas kehidupan kita. Tetap semangat bagi teman-teman yang bulan depan akan segera memulai perkuliahan di semester yang baru, bertemu dengan teman yang baru, mata kuliah yang baru, ada dosen yang baru, dan juga ada kesempatan yang baru lagi untuk kita melakukan yang terbaik yang kita bisa di semester ini. Buat teman-teman, kalian yang ada di luar Bandung dan semester ini kamu berencana untuk kuliah ke Bandung, jangan ragu untuk kontak kami di QR Code berikut. Ada teman-teman mahasiswa yang dengan senang hati menyambut dan membantu proses transisi teman-teman sekalian. Sebentar kita akan masuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang senantiasa ada di setiap langkah kami. Hari ini kami datang ke hadirat-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap daripada kami Tuhan, dan kami siap untuk mendengar. Kami menyerahkan waktu ke depan, ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Satu kali, saya jemput istri saya selesai dari pekerjaannya, habis make upin orang untuk wisuda S1. Masuk ke mobil, dia tiba-tiba cerita dan tanya sama saya gini, tahu nggak siapa yang di make upin barusan? Wah, ya jelas nggak tahu. Yang make up kan kamu, bukan saya yang make up gitu. Jawab saya seperti itu sambil saya bercanda-bercanda. Dia jawab lagi, ini barusan yang di make up namanya sebut aja si A. Namanya si A. Waktu ngobrol-ngobrol, ternyata dia kenal sama beberapa teman-teman kita. Oh iya? Gimana kenalnya? Kok bisa kenal? Iya, dia ingat pelayanan mahasiswa GKPB. Kok bisa? 4 tahun yang lalu, ceritanya waktu itu dia jadi mahasiswa baru, dia pernah kenalan sama 2 orang teman kita, sebut aja si B dan si C. Dia cerita, dulu awalnya kan dia ini dari luar kota. Dibantuinlah dia buat cari kosan, cari tempat tinggal, rute angkot, dan juga dikenalin sama teman-teman yang lain. Seneng banget bilang rasanya waktu dia dibantu ini itu pertama kali datang ke kota Bandung, anak rantau dari luar kota. Dan ya pokoknya dia bilang dia cerita dia seneng banget dan dia masih ingat momen itu sampai sekarang. Dan kemudian ternyata si anak ini selama masa kuliahnya kebetulan dia bergereja di tempat lain bukan di sini jadi kita gak pernah ketemu lagi. Tetapi waktu pertemuan yang singkat dengan kedua orang teman kita itu masih berbekas. Dan bahkan membawa dampak yang positif di dalam kehidupannya. Tuhan pasti punya rencana terhadap setiap orang yang kita temui. Tidak ada sesuatu hal yang kebetulan. Di balik setiap pertemuan kita dengan seseorang, Tuhan punya rencana. Kita bisa berbagi kasih Tuhan dengan mereka dan mengenalkan mereka kepada kasih Allah yang sempurna itu. Teman-teman, teks Alkitab yang menjadi dasar pembelajaran kita hari ini diambil dari Yohanes. Pasal yang ke-13 ayat 34 sampai 35. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Di dalam bagian ini, Injil Yohanes membuat kita melihat bahwa kalau berbicara tentang penginjilan, tidak selalu seperti sebuah presentasi yang mengajak orang untuk mengenal Kristus. Ataupun tidak selalu juga dengan mengajarkan tentang Alkitab kepada orang-orang. Terkadang,
Kalau kita bicara tentang memberitakan Injil, ini bukan dalam bentuk mengajar, bukan dalam bentuk presentasi, ada yang harus dilihat. Tetapi secara langsung dilihat oleh orang lain melalui kehidupan kita. Orang dapat melihat ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita, sehingga mereka tertarik kepada apa yang ada di balik kehidupan kita yang berbeda itu. Tidak lama sebelum Kristus ditangkap dan disalibkan, dia memberikan perintah baru kepada para muridnya. Yesus meminta mereka untuk saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kenapa? Karena dengan saling mengasihi, orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Allah adalah kasih itu sendiri dan Kristus menginstruksikan kita untuk memberitakan Injil dengan menunjukkannya lewat kehidupan kita. Gimana caranya? Ya, mengasihi. Kasih itu sendiri yang ditunjukkan lewat kehidupan kita akan membawa orang untuk mendekat kepada Kristus. Orang-orang dapat melihat sesuatu yang berbeda ada di dalam diri kita sehingga mereka pun tertarik dengan hal tersebut. Apa sih yang bikin orang ini beda? Oh, ada Yesus di hidup mereka. Kemudian muncul pertanyaan yang selanjutnya. Siapa sih Yesus itu? Kalau ada Yesus dalam hidup mereka, siapa sih Yesus itu? Dengan demikian, tindakan kasih kita, kehidupan kita, semua yang kita lakukan ini menjadi sarana untuk kita mengabarkan Injil kabar baik ini. Di dalam perintah baru yang Yesus berikan itu, kita dapat melihat dua hal mengenai kasih sebagai salah satu sarana penginjilan. Hal pertama yang bisa kita pelajari, kasih Allah itu aktif. Maksudnya gimana nih aktif? Minggu yang lalu kita belajar bagaimana kita mengasihi seperti Yesus mengasihi. Yesus bukan hanya nyuruh orang untuk mengasihi satu sama lain, tetapi perhatikan kalimat selanjutnya dia bilang sama seperti aku telah mengasihi kamu. Seperti yang tercatat juga di dalam Yohanes 3 ayat 16, satu ayat yang sangat-sangat populer. Kasih Allah membuatnya bertindak untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya agar tidak binasa. Kita seharusnya pun bisa melakukan hal yang sama. Mengasihi orang lain dengan aktif. Tuhan secara aktif mengasihi kita manusia. Tuhan secara aktif mengasihi meskipun kita manusia seringkali tidak setia. Tuhan mengasihi manusia nggak melihat gender, nggak melihat ras, ataupun nggak melihat background kekayaan yang ada. Tuhan mengasihi kamu, bahkan ketika kamu merasa tidak layak untuk dikasihi. Tuhan gak pernah menunggu kita untuk suci dulu. Tuhan gak pernah menunggu kita untuk bersih dulu. Tuhan gak menunggu kita untuk gak berbuat dosa dulu baru dia mau mengasihi kita. Dia mengasihi kita apa adanya. Tetapi dia gak mau membiarkan kita untuk stay apa adanya. Dia mau kita untuk bertumbuh. Kasih membuat Yesus turun ke bumi dan menjadi korban penebusan bagi dosa manusia. Kasihnya yang aktif membuat Yesus bertindak. Seharusnya kita pun bisa melakukan hal yang sama di dalam hidup kita. Coba kita lihat ke circle kehidupan kita saat ini, circle pertemanan kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk kita menunjukkan tindakan mengasihi ini? Ingat teman-teman yang kita pelajari di minggu yang lalu. Love is a verb. Kasih itu butuh tindakan. Kasih itu bukan hanya sekedar di mulut saja. Kasih itu bukan hanya sekedar ucapan. Sama halnya kalau kamu bilang sayang sama pacar kamu atau kamu bilang sayang sama orang tua kamu. Tapi kamu masih membantah orang tuamu. Kamu gak spend time waktu sama orang tuamu. Kamu gak spend time waktu sama pacarmu, sama sahabatmu. Katanya sayang. Tapi kok gitu? Sekali lagi, love is a verb. Kasih itu bertindak. Kasih itu aktif. Bukan hanya sekedar pembicaraan saja. Bukan hanya sekedar di mulut saja. Bentuk tindakan kasih yang bisa kita lakukan sesimpel kalau kita mengasihi teman kita bisa rutin tanya kabarnya, kita bisa care sama kehidupannya, memberikan waktu, membuka telinga kita untuk mendengarkan pergumulan atau masalahnya mungkin, mendoakannya juga mungkin. Coba teman-teman, selama beberapa waktu ke depan, saya kasih waktu, teman-teman silahkan pikirkan, apa tindakan kasih yang bisa kamu lakukan saat ini dan kepada siapa?
Hal yang selanjutnya yang bisa kita pelajari. Kasih Allah itu atraktif. Ya, teman-teman, saat kita mengasihi orang lain sama seperti Yesus mengasihi kita, orang yang kita kasihi itu akan dapat merasakannya. Kasih Allah yang mengalir keluar dari diri kita tidak akan bisa disembunyikan. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Matius 5 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kasih Allah yang mengalir lewat hidupmu tidak dapat disembunyikan. It's clearly seen, dapat terlihat dengan jelas, dapat dirasakan dengan jelas oleh orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekelilingmu akan sadar terhadap tindakan kasih yang kamu lakukan. Meskipun kamu tidak dengan sengaja memamerkannya, tetapi they will notice, mereka akan tahu gitu. Saat kita penuh dengan kasih Allah itu akan dengan sendirinya meluap-luap keluar dari dalam diri kita. Orang-orang akan melihatnya dan tertarik dengan kasih Allah yang kita miliki. Mungkin dulu sebelum kita terima Tuhan Yesus, kita adalah orang yang grumpy, orang yang gak sabaran, yang suka marah-marah, mungkin gampang tersinggung. Tetapi saat kita menerima Tuhan, kita menerima kasih-Nya, kita berubah menjadi pribadi yang penuh dengan kasih Allah. Roh Kudus mengubahkan kehidupan kita. Kita jadi orang yang sangat sabar, jadi gak gampang tersinggung. Kemudian bisa jadi kita jadi orang yang lemah lembut, menjadi sangat-sangat pengertian kepada orang lain. Teman-teman, seperti yang Alkitab tuliskan juga di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-7. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak membegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saat kita penuh dengan kasih Allah, we are a totally different person. Kita adalah orang yang berbeda, teman-teman. Kok si A dia bisa berubah ya? Dulu dia nyebelin banget, ngeselin banget, gak enak banget diajak ngomong. Sekarang kok dia jadi menyenangkan ya buat diajak ngobrol. Seru ya buat diajak ngobrol dia sekarang. Orang-orang akan menyadari hal tersebut, tidak bisa disembunyikan. Sama seperti kalau kita masuk ke toko roti nih, kita bisa mencium wangi roti yang enak banget gitu. Kalau teman-teman pernah jalan-jalan di mall dan tiba-tiba teman-teman merasakan ada aroma-aroma manis roti dan ada bau-bau kopi gitu. Otak kita langsung mikir, wah ini ada roti itu nih di dekat sini gitu. Teman-teman, that's love, gak bisa tersembunyi. Harumnya kasih tersebut akan tercium kemana-mana. Saat orang menyadari kasih Allah yang ada di dalam kita, mereka pasti mau mengalaminya juga. Mungkin kita gak selalu punya kesempatan untuk bisa memberitakan Injil itu secara langsung kepada semua orang. Tetapi kita selalu punya pilihan, apakah kita mau mendemonstrasikan keselamatan. Apakah kita mau mendemonstrasikan kasih Allah yang kita miliki lewat tindakan-tindakan kita. Matius 5 ayat 46 sampai 47 menuliskan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Dan satu ayat lagi, 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Teman-teman, saya sering kali menggunakan ilustrasi seperti ini. Saat kita benar-benar dipenuhi oleh kasih Allah, itu mirip seperti saat kita menemukan satu tempat makan yang bagus banget. Kita menemukan hidden gem gitu rasanya ya. Gitu. Makanannya enak, tempatnya bagus, harganya murah, servisnya bagus, bersih, higienis. Wah, seneng banget deh rasanya kita bisa menemukan tempat makan tersebut walaupun tempat itu masuk ke dalam gang gitu. Walaupun kita nggak di endorse,
kita nggak dibayar oleh restoran tersebut, kita secara otomatis akan promosi ke teman-teman kita. Wah, kamu harus cobain deh, itu tempat makan itu benar-benar keren, enak, pelayanannya bagus, amazing, semua oke, porsinya banyak, wah dan sebagainya. Kita akan dengan sukarela cerita, kita nggak malu untuk menceritakan pengalaman tersebut, kita nggak setengah-setengah dalam menceritakan hal tersebut, dan kita pengen orang lain, teman kita juga merasakan hal yang sama dengan kita. Begitu juga saat kita mengenal Yesus dan kasih-Nya yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Kita nggak harus dipaksa-paksa dulu untuk membagikan Injil keselamatan. Kita nggak akan malu buat cerita. Kenapa? Karena yang kita alami adalah satu hal yang sangat luar biasa yang mengubahkan kehidupan kita. Kita tanpa dipaksa pun akan menceritakan bahwa kasih-Nya sungguh luar biasa. Kasih dengan tindakan nyata membawa perubahan. Kita nggak perlu jago ngomong, kita nggak perlu jago bicara dulu, kita nggak perlu hafal semua isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi kita bisa membagikan iman kita dengan mendemonstrasikan kasih Allah melalui tindakan kita. Dengan demikian, orang akan tahu kalau kita adalah anak Allah. Orang akan tahu kalau kita adalah pengikut Kristus. Saya percaya kita semua dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia, untuk menyebarkan berita keselamatan dan kasih Allah di dunia ini. Jangan sampai berita baik ini berhenti di kamu. Jangan sampai kamu terlambat memberitahu orang yang kamu kasihi tentang kabar keselamatan ini. Kalau Tuhan sudah memanggil kita, saya yakin Tuhan juga yang akan memberikan kemampuan untuk kita melakukannya. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan hari ini. Kami berdoa biar kasih Allah senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Kasih Allah senantiasa memenuhi kehidupan kami. Hari ini Tuhan berikan kami keberanian untuk memberitakan Injil itu di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada. Berikan kami keberanian untuk menyaksikan ini kepada orang-orang di sekitar kami, kepada orang-orang yang kami kasihi. Dan juga Tuhan mampukan kami untuk bertindak, menunjukkan kasih Allah lewat satu tindakan nyata di dalam kehidupan kami. Bukan sekedar ucapan, bukan sekedar omongan, tetapi kami bisa menerjemahkannya dalam bentuk tindakan kasih nyata yang dapat dirasakan oleh orang. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar ada hikmat daripada Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan-Mu, yang memampukan kamu untuk mengambil keputusan di dalam segala musim yang ada. Di tengah-tengah masa liburan yang ada, biar ada liburan yang produktif, ada kegiatan-kegiatan yang menunjang kehidupan-Mu, yang mengembangkan kemampuan-Mu. Biar ada kecukupan di tengah-tengah kehidupan-Mu, Tuhan yang mencukupkan semua yang kau perlukan, biar semua yang kau kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Biar kasih Allah, sukacita, damai sejahtera, dan penyertaan akan Roh Kudus senantiasa ada di dalam kehidupan-Mu sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Apabila ada di antara teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan scan QR Code yang tertera di layar kalian. Ada tim konselor, ada para pendoa yang siap untuk melayani teman-teman sekalian. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.